Halo Sobat Tani sekalian di seluruh Indonesia. Kali ini kita berjumpa kembali dengan acara Widya Suara Berbincang atau WeTalk edisi ketiga di bulan April tahun 2023. Salam WeTalk. Untuk edisi kali ini kita akan bicara mengenai program khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu dengan judul Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik atau yang disingkat dengan SL Genta Organik. Seperti kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara yang berbasis pertanian. Hingga saat ini pertanian masih menjadi penopang ekonomi bangsa Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa kondisi geopolitik secara global saat ini, ya, dengan adanya berbagai aktivitas negara-negara yang banyak mempengaruhi ekonomi, terutama kondisi pangan di Indonesia, maka Indonesia perlu mempersiapkan program-program dalam rangka untuk mempertahankan atau untuk menjaga ketahanan pangan di negara Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar Indonesia seperti adanya perang, ya, kemudian adanya politik-politik luar negeri yang ikut berkontribusi terhadap kondisi pangan saat ini, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus-menerus melakukan inovasi program-program kerja dalam rangka menjaga ketahanan pangan di negara kita, Indonesia tercinta. Kali ini Sobat Tani sekalian, kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan memberikan banyak wawasan kepada kita tentang program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu program SL Genta Organik. Di hadapan kita sudah hadir beliaunya Ibu Dwita Indrarosa, STMP. Beliau adalah Widya Suara Ahli Madya di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Beliau dilahirkan di Denpasar tanggal 7 Maret 1980. Beliau tinggal di Jalan Simpang Semanggi Timur, nomor 9, Kota Malang. Kemudian pendidikan beliau mengambil magister di Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya yang diselesaikan tahun 2009, dan beliau sudah bekerja, ya, selama kurang lebih 20 tahun sebagai abdi negara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, kita sapa narasumber kita. Halo Ibu Dwita. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Sobat Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kita ada tema yang menarik, ya, yang perlu kita bahas kali ini, pada kesempatan kali ini. Mungkin banyak Sobat Tani yang ingin tahu bahwa sekarang Kementerian Pertanian mempunyai program kerja dalam rangka untuk ikut menjaga ketahanan pangan di negara kita, yaitu melalui program kerja Sekolah Lapang Genta Organik, ya, atau Sekolah Lapang Pertanian Organik. Bisa dijelaskan Ibu Dwita, apa sih sebenarnya kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Organik atau SL Genta Organik ini, Bu? Monggo, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya, jadi begini Sobat Tani, sebetulnya melatar belakangi Sekolah Lapang
273 juta jiwa masyarakat Indonesia pada khususnya. Kemudian di satu sisi ketika petani saat ini mengalami kendala, di mana petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk, harganya cukup mahal dan terjadi kelangkaan pupuk di tengah-tengah Indonesia ini. Kemudian hal ini juga disebabkan oleh konflik ya antara Rusia dengan Ukraina, sehingga menyebabkan pupuk menjadi langka dan harganya juga cukup mahal. Nah, ketika itu petani juga selain kesulitan mendapatkan pupuk, tapi dituntut juga tingkat produktivitasnya harus meningkat. Nah, oleh karena itu Kementerian Pertanian berusaha untuk meluncurkan suatu program yang kita kenal dengan Gerakan Tani Pro Organik atau yang kita kenal dengan Genta Organik. Nah, Genta Organik ini adalah merupakan suatu program di mana untuk mengajak atau mendorong para petani kita memanfaatkan pupuk organik, agensi hayati, dan juga pembenar tanah untuk memanfaatkan pupuknya secara baik ya, terutama untuk pemanfaatan pupuk organiknya. Nah, ini untuk mengajak petani supaya lebih optimal lagi menggunakan pupuk organik. Nah, sebetulnya apakah diperbolehkan menggunakan pupuk organik? Nah, penggunaan pupuk organik tentunya diperbolehkan dan tidak diharapkan. Tetapi penggunaannya harus secara berimbang, Pak Haris, tentunya. Ya, ada 5T, Pak Haris. Loh, apa itu? 5T. Jadi 5T itu adalah tepat jenis. Tepat jenis ya. Tepat caranya. Tepat dosisnya. Tepat dosis. Tepat waktunya. Tepat waktu. Dan tepat sasarannya. Tepat sasaran. Ini syarat untuk aplikasi pupuk organik. Aplikasi pupuk organiknya. Oh iya. Dan ini aplikasi untuk pupuknya terutama. Pupuk organik juga sama. Tadi sempat disampaikan bahwa kita krisis pangan karena tadi krisis pupuk ya Bu ya. Iya. Kok bisa sampai krisis pupuk sih Bu? Emangnya negara kita nggak bisa bikin pupuk itu? Iya, karena produsen pupuk memang berada di negara-negara yang sedang mengalami konflik, Pak Haris. Oh gitu. Ya, begitu Sobat Tani, sehingga memang mungkin kendalanya di sana produksinya berkurang, sehingga ekspor dari sana juga berkurang juga, dan impor dari Indonesia juga berkurang, sehingga menyebabkan harganya cukup mahal dan terjadi kelangkaan pupuk. Oh tadi ya, karena perang, salah satunya karena perang antara Rusia dan Ukraina. Padahal mereka sebagai salah satu produsen bahan baku pupuk ya. Oh, karena mereka perang, akhirnya mereka produksi pupuknya untuk dijual keluar menjadi berkurang juga. Jadi dari kita ikut terimbas. Iya, betul, Pak. Akhirnya kita perlu tahu cara gimana caranya agar kita bisa tetap bisa eksis pertanian kita ya, tanpa tergantung dengan pupuk dari luar. Oh begitu, baik-baik. Jadi itu salah satu masalahnya Sobat Tani sekalian ya. Mungkin yang informasi yang penting juga bagi Sobat Tani bahwa permasalahan saat ini yang dihadapi bersama negara petani ya, negara kita adalah keterbatasan pupuk itu sendiri. Karena adanya tadi ya konflik-konflik di luar negeri ya, antara salah satunya misalkan konflik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan suplai pupuk di negara kita ikut terganggu. Nah ini jadi masalah. Akhirnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program sekolah lapang pertanian organik atau Genta Organik ini, di mana salah satu nanti tujuannya adalah bisa bikin pupuk sendiri begitu Bu ya. Memanfaatkan pupuk organik dari bahan-bahan baku yang ada di wilayah masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya negara kita sebenarnya nggak kalah ya akan bahan baku pupuk nih ya, meskipun kategorinya pupuk organik, tapi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk ikut menyuburkan tanaman. Ya. Baik Bu. Jadi itu Sobat Tani sekalian, kenapa kegiatan SL Genta Organik ini diselenggarakan ya. Kemudian ini Bu,
kalau memang kegiatan SL Genta Organik ini penting ya, karena tadi permasalahan tadi, kira-kira yang boleh ikut kegiatan ini siapa saja? Iya, yang boleh ikut atau yang boleh mengikuti kegiatan SL Genta Organik ini tentunya para sobat tani yang tergabung di dalam Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Jadi sudah ada rekomendasi dari dinas kabupaten setempat yang diusulkan melalui Simluhtan. Jadi sudah tergabung di dalam sistem penyuluhan pertanian. Ini dari seluruh Indonesia Bu ya? Iya, dari seluruh Indonesia. Tidak hanya di mungkin Jawa aja enggak ya? Enggak, jadi seluruh Indonesia dan tentunya mungkin sudah melalui tahapan-tahapan seleksi gitu. Oh, sebelumnya seleksi. Oke. Jadi dari seluruh Indonesia mungkin ya, setiap provinsi mungkin ada perwakilannya, mungkin setiap kabupaten ada perwakilannya mungkin ya. Ada. Jadi Genta Organik ini terdiri dari 1020 titik demplot untuk 1020 titik demplot. Di seluruh Indonesia. Ya, cukup banyak ya sobat tani. Tapi mungkin apakah semua kelompok tani bisa ikut kegiatan ini, Bu Dwita, Bu? Ya? Apakah bisa ikut kira-kira? Tentunya bisa, asalkan dia sudah tergabung di dalam Gapoktan yang sudah ditunjuk oleh dinas tempat sebagai ikut mensukseskan kegiatan Genta Organik ini. Jadi nama-nama Gapoktan dan nama-nama CPCL dari data peserta tentunya sudah mendapat rekomendasi dari dinas tempat dan dinas provinsi setempat. Ya, syaratnya itu sobat tani ya, harus mendapatkan rekomendasi dari dinas pertanian di kabupaten setempat ya. Oke, berarti peluang sobat tani sekalian untuk ikut program SL Genta Organik ini itu ada dengan syarat tadi harus sudah bergabung ya dalam Gapoktan. Ini lagi Bu Dwita, apa sih untungnya petani ikut kegiatan SL Genta Organik ini kira-kira? Untungnya ya Pak ya. Ya sebetulnya kalau kita lihat keuntungan petani yang mengikuti SL Genta Organik, tentunya petani nanti diharapkan bisa menambah wawasan, menambah pengetahuannya terhadap teknologi mengenai pemanfaatan pupuk organik, agensia hayati dan pembenahan tanah tentunya, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya tadi di dalam lahan yang sudah mereka miliki sesuai dengan komoditi yang mereka tekuni tentunya. Oh, jadi nanti petani kalau ikut SL Genta Organik ini, Sekolah Lapang Pertanian Organik ini akan diajari gitu ya? Iya. Akan diajari tadi apa? Pemanfaatan pupuk organiknya, pupuk organik, kemudian pembenah tanahnya, pembenah tanah, agensia hayati, ya, nah, minimal itu mungkin ya. Minimal itu. Jadi tadi ada pupuk organik, ada pembenah tanah, kemudian ada agensia hayati. Yang mungkin sebenarnya kayak pupuk organik kita kan sudah sering dengar ya sebenarnya. Tapi mungkin sobat tani belum bisa membuat pupuk organik bagi yang baik dan yang benar, yang bisa meningkatkan produktivitas lahan. Itu ya benar ya. Jadi nanti sobat tani yang memang nanti tergabung di kegiatan SL Genta Organik ini jangan khawatir, nanti akan ada tim-tim ahli ya yang akan mengajarkan sobat tani sekalian pembuatan pupuk organik ya, kemudian tadi ada pembenah tanah dan ada agensia hayati yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya ya, yang nanti akan dapat meningkatkan produktivitas ya pertanian dari sobat tani sekalian. Jadi itu keuntungannya kalau ikut kegiatan ini ya. Ya, satu lagi yang perlu kita garis bawahi nih Pak Haris. Ya. Jadi sebetulnya diharapkan nanti setelah mereka menerapkan, nah itu keuntungan dari hasil produktivitas pertaniannya, itu pendapatannya bisa lebih meningkat. Di mana nilai dari biaya produksi itu bisa lebih diminimalkan. Nilai biaya produksinya bisa lebih diminimalkan sehingga pendapatannya bisa lebih optimal dan nantinya diharapkan kesejahteraan
memang harapan umum ya Bu ya, betul. bahwa nanti setelah ikut pelatihan ini petani diharapkan akan meningkat kesejahteraannya juga ya. Tadi dengan cara menurunkan biaya produksi ya. Harapannya bisa menurunkan biaya produksi, karena kalau yang selama ini pakai beli pupuk kimia ya, itu harganya mahal, nanti bisa digantikan dengan pupuk organik beli sendiri yang mungkin lebih murah tentunya ya. Yang pemanfaatan bahan-bahannya kan mereka ada di ya, dengan memanfaatkan lahan-lahan di sekitar, jadi tentunya bisa lebih murah diharapkan ya. Oke, kemudian ini Bu Dwita, apabila memang nanti sobat tani tertarik ya, karena sudah terdaftar lah, sudah direkomendasikan oleh Dinas Pertanian setempat, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan bagi sobat tani yang nantinya terlibat di kegiatan SL Genta Organik ini? Iya, tentunya yang perlu disiapkan adalah niatnya dan komitmennya. Itu yang awal ya. Komitmen dan kesungguhan dari masing-masing stakeholder, kemudian para petugas di lapangan serta dinas selaku penanggung jawab dari kegiatan ini. Ya betul juga Bu ya. Jadi niat itu harus benar di awal ya. Iya. Kalau petani itu hanya ikut-ikutan misalkan, tidak serius mengikuti materi ini dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas petaninya, tentu ya kegiatan ini nanti tidak akan berarti. Makanya niat ini harus dikuatkan di awal supaya nanti petani mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati ya. Materinya bisa diserap dengan bagus dan nanti akhirnya bisa diterapkan dengan baik. Betul, gitu ya. Sobat tani niatnya harus dikuatkan dulu ya. Kemudian mengikuti tahapan-tahapannya, mengikuti tahapan-tahapan program yang akan kita laksanakan. Kemudian waktunya, kemudian dari tahapan-tahapan ini tentunya nanti ada output yang kita keluarkan tentunya gitu. Jadi kegiatan SL Genta Organik memang ini ya nggak langsung satu kegiatan itu ya. Iya, jadi seperti ada tahapannya. Oh, oke. Apa itu Bu kira-kira tahapannya dalam kegiatan SL Genta Organik ini? Iya, tahapan-tahapannya ada beberapa tahapan Pak Haris. Ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi, kemudian ada rembuk tani. Ya, kemudian ada yang tahapan ketiga adalah tahapan SL-nya, tahapan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat adalah FFD atau Farmer Field Day. Farmer Field Day ya. Ya, tahapan sosialisasi ini ngapain itu? Iya, tahapan sosialisasi ini memang adalah tahapannya menginformasikan, ya, memperkenalkan program Genta Organik ini kepada seluruh masyarakat. Jadi pihak yang diundang adalah tentunya sobat tani atau stakeholder yang ada di yang tergabung di dalam Gapoktan tadi sesuai dengan rekomendasi dinas, kemudian para petugas lapang, kemudian para aparatur desa dari desa yang ditunjuk, kemudian ada juga dinas tempat, ya, dinas tempat entah itu dinas kabupaten maupun dinas provinsi yang menaungi program ini. Kemudian tahapan rembuk tani ini adalah tahapan di mana untuk kesepakatan, jadi memberikan pemahaman dan kesepakatan kepada para stakeholder maupun para petugas lapang bagaimana nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan efektif dan efisien, tentunya kapan waktunya, kemudian tempatnya di mana, kemudian apa saja yang perlu kita sepakati di sana pada saat kegiatan, kemudian nanti bagaimana kegiatan ini setelah peserta melakukan sekolah lapang, mereka akan melakukan aplikasi atau implementasi dari program yang akan kita lakukan. Jadi menerapkan implementasi ini ke lahan pertaniannya setelah mereka mendapatkan materi atau praktek yang dilakukan pada saat SL. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah FFD atau Farmer Field Day, di mana tahapan ini adalah bagaimana petani setelah melakukan proses
proses implementasi di lapangan, mereka akan bertukar pikiran dengan para praktisi tentunya. Nah, disinilah wadahnya. Mereka akan bertukar pikiran, menambah wawasan, bagaimana mengatasi kendala dan bagaimana solusinya untuk mengatasi solusi apa permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Gitu, ya. Wah, namanya keren ya, Farmer Field Day ya. Iya, Farmer Field Day. Sebagian sobat tani mungkin kurang familiar dengan istilah Farmer Field Day. Intinya pada kegiatan Farmer Field Day ini yang sebelumnya sudah visualisasikan tentang program ini, kemudian sobat tani sudah dilatih, mendapatkan materi, kemudian diterapkan. Nah, hasil penerapan ini apa saja permasalahan yang ada di lapang ya, hasilnya apapun hasilnya itu dibahas di sini ya. Dibahas di sana dengan praktisi dan para peneliti yang akan dihadirkan pada saat FFD. Oh gitu ya, jadi pembelajarannya di sini ya. Iya. Pembelajaran yang langsung kita tahu program ini istilahnya bisa berjalan baik atau tidaknya, nanti diskusinya di Farmer Field Day ya. Untuk penerapan materi dan prakteknya tetap di sekolah lapang, tetap pada saat SL. Namun untuk FFD itu nanti setelah mereka mengimplementasikan materi dan prakteknya itu di lahan demplot mereka. Nah, setelah panen, hasilnya itu akan dilaporkan pada saat FFD. Gitu. Sehingga nanti hasil dari implementasi ini nanti akan dibahas bersama dengan para praktisi dan para peneliti yang ahli di bidangnya. Gitu. Oke. Jadi itu tadi tahapannya ya sobat tani. Jadi kegiatan ini kan biasanya petani itu tanam itu kan misalkan tanam padi Bu ya. Itu kan butuh waktu kira-kira 3-4 bulan. Iya. Jadi kegiatan SL itu kalau misalnya di budidaya pertanian seperti ini kapan Bu pelaksananya? Iya. Kalau misalnya jadwal tanam padi itu kira-kira ya kan ada musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3 dan sebagainya. Itu apakah sebelumnya ataukah sesudahnya atau gimana untuk pelaksanaannya? Ya, untuk pelaksanaan SL sebaiknya sebelum masa tanam. Sehingga nanti pada saat mereka sudah memahami, sudah mengerti tentang cara mengolah pupuk, sudah memahami tentang bagaimana mereka pemanfaatan pupuknya. Nah, pada saat mau mulai tanam, mereka sudah mengaplikasikan pupuknya ini Pak Haris. Oh iya, tadi kan diajari dulu, baru dipraktekkan. Dipraktekannya pada waktu saat musim tanam ya, waktu musim tanam bisa langsung dipraktekkan. Oke, jadi itu sobat tani ya. Jadi memang kegiatan sekolah lapang pertanian organik atau SL Genta Organik ini tergantung juga pada aktivitas atau jadwal tanam sobat tani sekalian ya. Jadi misalkan sobat tani punya komoditas pertanian tanaman pangan, padi atau jagung. Jadi lamanya kegiatan sekolah lapang ini tergantung juga dari lamanya tanaman itu ya. Masa tanamnya ya. Kalau sampai panennya dibutuhkan waktu 3 bulan atau 4 bulan ya kurang lebih durasi kegiatan SL Genta Organik juga kisaran antara sekitar 4-5 bulan gitu ya. Oke. Ini Bu, tadi kan petani diajari misalkan tadi bikin pupuk organik misalkan ya. Kan itu pasti banyak ada pakai alat-alat atau pakai bahan-bahan. Ini kira-kira biayanya itu siapa itu yang membiayai? Yang untuk beli bahan-bahannya misalkan? Ya, untuk pembiayaan program ini tentunya diluncurkan lewat APBN Kementerian Pertanian, namun diberikan langsung sebagai dana dekon oleh ke Dinas Pertanian setempat yang menjalankan atau melaksanakan program SL ini Pak. Ya, jadi kegiatan ini nanti petani nggak keluar duit ya? Enggak ya.
Jangan khawatir support kami petani ya. hanya melaksanakan saja. Nanti petani akan disupport penuh ya untuk pembiayaan selama mengikuti kegiatan sekolah lapang pertanian organik ini ya. Dan anggaran itu berasal dari anggaran APBN yang nanti akan dikelola oleh Dinas Pertanian setempat ya, di kabupaten maupun di provinsi. Tadi disebutkan bahwa itu nanti petani kan diajari macam-macam nih di sekolah lapang pertanian organik ini, Bu. Kira-kira mungkin detailnya materinya apa saja, Bu, kira-kira yang diajarkan? Kalau mungkin ada pupuk organik kan ada macam-macam mungkin ya silakan, Bu, bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk materi itu terdiri dari pemupukan pupuk organik. Jadi cara pembuatan kompos itu seperti apa? Cara pembuatannya dulu ya. Kemudian karakteristik bahannya yang digunakan itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara memprosesnya, memfermentasikannya sehingga bahan-bahan baku tadi bisa menjadi pupuk ataupun kompos secara optimal selama berapa lama bila harus difermentasi. Kemudian apa saja untuk bahan pembuat fermentasi itu sehingga pupuknya ini memiliki standar yang bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik gitu. Ya. Jadi dimulai detail ya, mulai bagaimana memilih bahan gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan pemrosesannya atau fermentasi gitu. Sampai bagaimana teknik mengaplikasikannya, lalu misalkan pupuk padat apakah disebar ataukah gimana ya. Itu nanti detailnya lebih ke sana, Bu ya. Jadi tidak hanya diajari bikinnya saja ya. Tapi sampai juga pemanfaatannya atau aplikasinya. Jadi misalkan nanti ada diajar tentang pupuk padat, pupuk padat, pupuk organik cair, agensi hayati atau pupuk hayati mungkin ya, pupuk hayati, dan juga pembenahan tanah. Untuk pestisida diajar juga nggak, Bu? Pestisida nabati bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten atau provinsi. Iya. Jadi jangan khawatir Sobat Tani ya, nanti akan ada paket lengkap materi-materi yang akan diajarkan selama sekolah lapang atau SL Genta Organik ini. Oh iya, Bu, tadi kan petani itu sudah diajari tuh macam-macam ya, pembuatan pupuk organik padat, cair, agensi hayati. Terus apakah mereka harus mempraktekkan itu semua, Bu? Ya, seharusnya memang kalau untuk praktek atau pemahaman materi itu disesuaikan dengan kebutuhan petani. Petani ingin materi apa yang lebih difokuskan untuk kegiatan SL gitu. Tapi dari pengalaman kemarin dari Kabupaten Nganjuk atau Jawa Timur ya salah satunya, itu mereka mintanya paket lengkap begitu, karena ada beberapa gapoktan atau ada beberapa petani yang mungkin mereka belum paham, belum persis tahu gitu tentang pemahaman pupuk organiknya gitu, sehingga mereka inginnya saya nggak mau satu materi aja Bapak Ibu, tapi saya ingin paket lengkap gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan oleh masing-masing gapoktan atau kelompok tani sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya Bu Dwita, suatu kegiatan kan biasanya program yang namanya program kegiatan nggak selalu tuh berhasil. Nah, kalau misalkan nih kegiatan SL Genta Organik ini ada kegagalan, ini petani nanti ikut nanggung resikonya nggak ya? Gimana? Kira-kira siapa yang nanggung kalau ada kegagalan? Ya, semoga ini nggak terjadi ya Pak Haris ya. Tentunya kita mengharapkan program kita ini atau Genta Organik ini adalah suatu gerakan kementerian yang sukses gitu ya Pak Haris. Namun namanya kendala di lapangan tentunya ini mungkin tidak bisa terhindari juga barangkali ya. Nah, ada banyak faktor sebetulnya Pak Haris yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Nah, misalnya kita bisa lihat faktor lingkungan misalnya.
Atau bisa juga kita lihat faktor dari benihnya misalnya. Kalau memang dia belum menggunakan benih unggul misalnya, jadi usahakan dalam program ini tentunya tetap menggunakan benih-benih unggul tentunya, sehingga dari faktor benih tidak ada kendala di lapangan Pak Haris. Jadi penggunaan program ini sebetulnya tidak menghindari atau tidak membuang atau tidak menghambat apa yang sudah dilakukan oleh petani dari awal sebetulnya Pak Haris. Jadi sebetulnya penggunaan pupuk anorganiknya boleh tetap dilakukan, tetapi hanya membatasi mungkin yang awalnya misalnya penggunaannya 500 kilogram atau setengah ton. Nah, karena kita sudah bisa membuat sendiri pupuk organiknya, dan dibatasi misalnya hanya 300 kilogram misalnya dalam 1 hektar, misalnya seperti itu dalam 1 kali musim Pak Haris, sehingga dari faktor-faktor kegagalan ini bisa kita minimalkan, terutama pada penggunaan pupuk anorganiknya. Yang kedua misalnya faktor dari lingkungan, atau misalnya faktor karakteristik peternakan sendiri misalnya. Nah, ini juga harus kita jaga Pak Aris. Jadi karakteristik petani ini harus paling tidak dia mampu nggak untuk menerapkan inovasi atau teknologi yang terbaru misalnya. Jadi misalnya ada teknologi seperti ini atau getah organik ini atau pemanfaatan pupuk organik ini, ya dia paling tidak mampu nggak dia merekam, mampu nggak dia menerapkan. Sehingga faktor karakteristik petani ini untuk mengadopsi suatu teknologi, nah ini tentunya harus kita dukung juga Pak Haris gitu. Jadi kemauan dari petaninya sendiri untuk menerapkan suatu adopsi inovasi tertentu itu harus kita dukung gitu, harus kita support gitu Pak Haris. Nah misalnya kemudian faktor-faktor lain tentunya nanti hama misalnya atau penyakit ya dari komoditi yang mereka kembangkan atau mereka tekuni. Dan bisa saja mungkin pada saat musim tanam di tengah-tengah perjalanan ada HPT menyerang gitu. Nah bisa saja faktor itu terjadi, tapi tentunya dengan penggunaan pestisida misalnya itu diperbolehkan Pak Aris. Jadi tidak semata-mata dengan adanya gerakan ini kita tidak boleh menggunakan anorganik sama sekali, tidak seperti itu. Tetap kita menggunakan aplikasi yang mereka sudah jalani selama ini, tetapi mungkin penggunaannya bisa sedikit dikurangi sehingga biaya produksinya itu bisa lebih minim ya, sehingga pendapatan petani ini bisa ditingkatkan gitu Pak Haris. Jadi intinya segala sesuatunya nanti perlu ada perencanaan ya, persiapan yang baik, ya. Kemudian adanya pemantauan secara terus-menerus untuk meminimalkan risiko kegagalan. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dicegah. Ya. Baik Bu Dwita, kegiatan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa sobat tani sekalian ini bisa mendapatkan wawasan ya tentang program kerja yang terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Mungkin di akhir bincang-bincang kita ini Bu Dwita bisa menyampaikan closing statement pada sobat tani sekalian, gimana tentang program SL Getah Organik ini. Monggo, silakan. Iya, mungkin saya memberikan kiat-kiat kali ya Pak Haris ya. Kiat-kiat supaya program SL ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak Haris. Ya. Kiat-kiatnya mungkin yang pertama adalah bagaimana kita selaku aparatur ya itu bisa memberikan support dan dukungan kepada masyarakat, terutama pada para stakeholder. Yang kedua adalah kerjasama antara seluruh pihak, baik itu para stakeholder selaku pelaku yang ada di lapangan, kemudian para petugas lapang, mereka harus mensupport betul-betul petani, apa kebutuhan petani yang ada di lapangan, sehingga mereka tahu permasalahan yang ada di lapangan sedini mungkin. Kemudian dinas terkait. Nah ini tentunya perlu ada support dan dukungan dari dinas terkait, karena mereka adalah yang paling dekat di sana. Dan mereka adalah petugas yang memang menaungi para petani atau para stakeholder yang ada di kabupaten setempat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mensupport petani sehingga adopsi inovasi dari teknologi yang kita kembangkan nantinya
itu bisa diterapkan oleh petani. Jadi adanya kemauan dari para petaninya sendiri untuk menerapkan adopsi teknologi yang baru, kemudian bagaimana kita mensupport teknologi ini sehingga mereka mampu untuk menerapkan di lapangan. Gitu, Pak Aris. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan tahapan dari masing-masing program yang sudah kita luncurkan. Jadi masing-masing tahapan kita lalui dan kita benar-benar komitmen terhadap program yang akan kita jalankan ini, Pak Haris. Sehingga jika terjadi suatu kendala di lapangan, sedini mungkin kita bisa mengoreksi dan kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat, gitu Pak Haris. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Dwita tadi sudah memberikan closing statement. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan motivasi sobat tani sekalian yang barangkali nanti ikut tergabung dalam program SL Genta Organik. Oke, di akhir bincang ini saya akan merangkum apa saja yang tadi kita bincangkan di kegiatan Widya Suara Bincang Widya Suara ini ya, atau WeTalk ini, bahwa kenapa kegiatan sekolah lapang pertanian organik dilakukan adalah salah satunya karena adanya krisis pangan global ya, di mana krisis pangan global ini akibat adanya salah satunya adanya perang antara Rusia dan Ukraina ya. Adanya aktivitas geopolitik internasional yang berpengaruh kepada penyediaan sarana prasarana pertanian, terutamanya penyediaan pupuk sebagai salah satu pilar untuk sistem pertanian kita, sehingga perlu adanya kemandirian dalam menyediakan pupuk ini dengan memanfaatkan lokalita lokal, salah satunya dengan membuat pupuk organik ya. Jadi kegiatan SL Genta Organik ini nanti petani akan diajarkan bagaimana membuat pupuk organik yang baik, memanfaatkan agensi hayati, dan membuat pestisida nabati, sehingga akan meminimalkan input produksi dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya, dan pada akhirnya kesejahteraan sobat tani sekalian akan bisa meningkat pula. Demikian apa yang bisa saya simpulkan, Bu Dwita. Terima kasih Bu Dwita atas waktu yang sudah diberikan, sudah memberikan wawasan kepada sobat tani sekalian tentang program sekolah lapang pertanian organik atau SL Genta Organik ini yang nantinya akan diluncurkan ya ke kota-kota di seluruh Indonesia, di lokasi Bapak Ibu sobat tani sekalian. Oke, di akhir kegiatan ini barangkali ada puisi? Enggak ada. Oke, kita akhiri aja ya. Terima kasih sobat tani. Kita akan bertemu di kesempatan lainnya, kegiatan Widya Suara Berbicara ini di setiap minggu kedua setiap bulannya ya. Nah, jangan lupa ikuti terus kegiatan ini dan dapatkan pencerahan-pencerahan dengan adanya tema-tema terbaru yang akan kita tampilkan di kegiatan seperti ini ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam